Silau, selamat datang di Silau. Oke. Teman-teman, selamat datang kembali akhirnya ke Silau, podcast MPM Komisi Hukum MPM Fakultas Psikologi UI. Untuk hari ini, gue adalah host kalian, Nael. Dan gue Roy juga sebagai host. Gue Gio sebagai host. Gue Syafiq sebagai host. Sebentar. Kok kita hostnya ada 4 ya? Iya. Ini guest star kita mana nih? Gesernya gimana kalau hostnya 4? Editor gimana editor? Oh. Ini serius ini kenapa? Bukan kalian semua ya? Ini kan spesial hukum kan? Oh iya. Oh. Guys, ini tuh episodenya Komisi Hukum, pantesan. Jadi guest star-nya adalah kita, tapi hostnya juga kita. Kalau gitu kita ngobrol aja. Kita santai aja. Jadi struktur episode ini agak beda. Biasanya kita ada bullet point-nya. Tapi untuk kali ini kita freestyling aja. Oke, jadi mungkin kita dari kenalan dulu kali ya. Kalau mungkin dari Kak Geo dulu nih. Oke. Nama, angkatan, warna kesukaan, dan status hubungan hari ini. Nah, jangan dong. Mending nama, angkatan, alasan masuk hukum. Bener gak? Boleh juga. Oke. Mulai dari gue ya, temen. Jadi kenalin, nama gue Georgis Andrew Wijaya. Kalian bisa panggil aku Geo atau Andrew, seenaknya kalian aja. Dan aku dari angkatan 2022. Alasan aku masuk hukum ya karena aku suka regulasi. Dan fun fact aja guys, dulu aku mau masuk bukan komisi ya, fakultas hukum. Tapi keterima di Psiko. Makanya aku masuk ke MPM, komisi hukum. Itu. Jadi dia sublimasi ke Komisi Hukum. Oh, psikologi sekali. Tapi kakak pernah mikirin buat masuk FIB Sastra Jawa gak? Oh, kebetulan enggak. Di FIB Sastra Jawa ada siapa tuh? Iya, fun fact banget kita habis ketemuan sama orang DPM FIB dan ada yang menarik nih. Iya, ada yang menarik. Anyways, Syafiq. Oke, kenalin semuanya, gue Syafiq dari Psikologi Angkatan 23 dan apa tadi? Alasan masuk hukum ya sama kayak Kak Gio. Gue sebenarnya pengen masuk FH cuman kayak aduh, nanti di FH tit gitu loh. Iya, disensor dulu. Jadi untuk menyalurkan itu kita ke MPM. Siapa dulu nih? Boleh duluan ya? Oke, halo, gue adalah Nael, gue angkatan 23, gue staf komisi hukum. Gue join hukum karena gue suka hal-hal kayak dilema moral gitu, gue suka peraturan. No way. Jadi makanya ya gue join kesini untuk mencoba ngatik-ngatik di hal-hal kayak gitu. Sana. Oke. Langsung aja. Gue Roy. Gue adalah sebagai staf hukum dan juga angkatan 23. Alasan aku masuk ke komisi hukum ini sebenarnya sama kayaknya. Aku suka aturan-aturan gitu dan suka mengurus kayak data-data gitu yang butuh kemampuan Excel atau seperti itu lah. Tapi itu kayak agak mirip riset aspirasi ya. Iya sih. Awalnya pengennya ke situ cuma Wah, nyasar. Nyata. agak pindah hati sih. Oh, Oke, komisi hukum. Kita udah denger itu banyak sekali ya kata-kata itu. Nah, tapi komisi hukum itu apa sih? Aduh, kira-kira apa tuh? Jadi intinya komisi hukum adalah salah satu dari keempat komisi di MPM yang memiliki kuasa atas bidang legislatif dan juga yudikatif, teman-teman. Gitu. Maksudnya apa tuh Kak? Legislatif, yudikatif? Nah, kalau legislatifnya itu biasa kita tentang produk-produk hukum nih, kayak undang-undang, ketetapan, tata tertib dan sebagainya, itu kita yang ngurus. Kalau yudikatif, persidangan ya. Jadi misal kalau ada sengketa, pengesahan undang-undang dan lain-lain, itu juga hukum-hukum ini yang akan memfasilitasi. Kalau gitu program kerja dari hukum apa aja Kak? Bisa di-list gak? Program kerja kita ada 5 nih. Mungkin dari yang paling dekat dulu kali ya, yaitu LLC. Nah, apa sih LLC? Oh, jadi ke gue. Oke. Kan Enggak. Ngelempar. LLC itu adalah program Leadership and Legislative Class. Itu adalah magangnya MPM. Jadi teman-teman bisa ngerasain dinamika kerjanya MPM dan itu di bawah komisi hukum, difasilitasi oleh komisi hukum. Teman-teman, aku nggak tahu ya ini bakal rilis kapan, tapi kalau masih terbuka datang aja, daftar aja. It will be a good for you. Kesempatan yang bagus buat kalian. Mungkin setelah itu apakah ada program kerja apa? Nah, yang kedua dan yang ketiga, karena ini saling berkaitan, yaitu program legislatif dan juga rangkai hukum. Nah,
prolek itu mungkin kalian udah ada yang pernah dengar, tapi mungkin masih ada yang kurang familiar. Jadi setiap lembaga legislatif tuh punya inventarisasi dia pengen buat apa di tahun itu produk-produk hukumnya. Nah, jadi prolek itu ya fungsinya untuk mendata kira-kira komisi atau biro dan IKM itu perlu peraturan apa sih? Nah, nanti kita buatnya di perangkai hukum. Jadi perangkai hukum itu adalah program di mana kita mulai membuat draft, mengesahkan undang-undang sampai mencatat dan juga menginventarisasi semua undang-undang yang sudah disahkan. Gitu teman-teman. Mungkin program berikutnya ada yang mau jelasin atau enggak? Mungkin program yang lagi mengelilingi kita sekarang ya, itu adalah sisi Silau Laula. Iya. Nah, Silau adalah tadi podcast Komisi Hukum MPM Fakultas Psikologi UI, yaitu adalah sarana agar kita bisa mensosialisasi apa yang terjadi di MPM ini, komisi-komisinya, biro-bironya, dan ya program-program kerjanya agar bisa dicerna oleh IKM gitu. Oke, tapi prolek siapa nih? Roy ya? Yang Iya. prolek? Iya. Roy. Nah, mungkin kita agak tanya-tanya dikit ya. Kalau di prolek itu yang paling banyak nge-request prolek siapa biasanya? Waduh, Siap. yang paling banyak sih biasanya itu ya kalau enggak tim inti sudah sih biasanya. Oh, oke. Jadi sudah sih Iya. banyakin kerja. Tolong kalau Sudesi yang nonton ini gak apa-apa, kami senang kok dengan banyaknya kerja. Kita fun. Iya. Oke. Kalau dari LLC sendiri nih, kira-kira Nael kedepannya kalau di luar dari skrip, di luar dari di luar dari semua yang udah direncanakan, pengennya ngundang siapa sih Sebagai LLC gitu? LLC, Iya. sebagai pembicaranya. Iya, gesternya pengennya ngundang siapa? Mungkin Kastrat BEM atau pengen ngundang BOK atau pengen ngundang KP gitu. Siapa ya? Bingung juga ya. Menarik. Tahun lalu itu Kabref ya? Tahun lalu ke BFK. Dosen di sana sih. Boleh sih kalau mau, mungkin Nael mau ngundang Mas Nael ya. Iya lucu juga tuh. Nggak kuadrat. Nael tuh Nael. Ayo Mas Nael, kalau Mas Nael nonton ini probably not, tapi kayak ajar relasi please. No way, sequel. Oh, sorry ya agak brain rot dikit. Tapi oke, karena kita kan komisi hukum ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin dari KGO ada yang mau diobrolin nih, karena kita kan sekalian team building kan ini. Apa ya kira-kira? Oh, mungkin terkait progres kita sekarang nih, supaya ada transparansi. Nah, rencananya Komisi Hukum tuh pengen ngebuat UU Kesejahteraan Mahasiswa buat kalian-kalian ini, buat IKM, psikologi. Jadi kalian yang merasa belum sejahtera, hati-hati. Kalian semua. Iya, kalian. Karena kita sangat peduli kesehatan mental. Oke. Gitu teman-teman. Itu Apalagi ya? undang-undangnya apa aja tuh pasal-pasalnya kira-kira Kak? Iya, yang Biasanya perlu di highlight gitu. Yang paling gong gitu. Ya intinya kita terutama mungkin biar kalian bisa mulai beradaptasi, ada pembatasan jam kerja nih teman-teman, supaya kalian juga bisa istirahat dan nggak terlalu berat beban kinerja organisasinya. Yang kedua juga ada tentang cuti haid, jadi kalian kalau bisa kayak lagi berhalangan mungkin itu bisa mengajukan cuti ke lembaga-lembaga gitu, supaya kalian juga bisa merasa nyaman kayak gitu teman-teman. Nanti juga rencananya kita bakal bikin survei ya di semua KP, di semua lembaga buat nge-assess sebenarnya mereka itu seberapa sih stresnya gitu. Mungkin di semua lembaga aja kayaknya, di antara BEM, BOK, MPM gitu. Dan bisa bikin jadi big data kita gitu. Buat lembaga. Tapi Nael sama Roy ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diomongin? Harus tentang ini kah? Enggak, free. Oke. Aku pengen ngomongin yang lagi kita jalan juga nih tentang LLC. Oke. Dengar-dengar yang daftar tuh rame ya? Iya, Aduh, ada jangan di-spill banyak, dong. ada Jangan udah banyak di-spill. banget. Jangan di-spill. Iya. Jadi ayo guys join sebelum kuotanya penuh. Soalnya itu fotonya sangat limited gitu. Oke, thank you Nael buat advertisement-nya. Oke. Tapi kayaknya ada yang seru nih karena tadi kita anak hukum. Dan kita udah 1 tahun di Siko kecuali si sepuh ini. Oke. Dia udah 1 tahun kuadrat. 1 tahun. Catatan kode itu tetap satu. 1 tahun ke 1. Sorry ya, aku matematika aja. Jadi mungkin dari teman-teman dulu nih,
sebagai anak hukum, kayak teman-teman pastinya di luar FPM kan pasti ada kepanitiaan ya. Mungkin Ada. kayak Roy ada di apa Ya, sih? di Yang Paradise, di Siar. Paradise di Siar, kalau Nail ada di Teko di Tek-tek-teko. iya. Nah, dan Kageo mengkupu-kupu. Nah, Oh, emang kakak di mana lagi? Emang kakak di mana lagi? aku pernah obras. Oh, obras. Di BOK. Nah, kira-kira nih di kemahasiswaan Siko ada gak kayaknya oh ini harus ada peraturan ini deh. Kalau kayak gitu. Pernah gak kepikiran? Kalau ada apa? Nail ada nggak? Atau kita mau ngomongin yang tadi habis kita diskusikan dengan DPM FIB? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh sih. Tapi kalau dari itu ada gak kayaknya di Siko ini kurang peraturan ini deh di kemahasiswaan gitu. Kan kita bikin peraturan Kurang peraturan. yang Peraturan kayaknya ada sih yang pernah aku pikirin. Itu tuh kan mahasiswa masing-masing punya limitasi ya, kayak capeknya kalau udah join berapa unit gitu. Nah, tapi itu di sini tuh nggak ada aturan kan batasannya. Kayak dievaluasi kinerjanya apakah semakin menurun dengan banyaknya panitia yang diikuti gitu. Itu kan perlu diperhatikan kan ya. Kalau terlalu banyak kayak nanti kesehatan mentalnya juga kena gitu. Berarti kasarnya nih ya, ekstrimnya ada pembatasan jumlah panit maksimal. Ya, karena mungkin biasanya juga nggak tahu ya, probably, tapi I would guess trennya itu yang biasanya kebanyakan itu maba-maba sih. iya yang Karena- FOMO gitu ya. Antara FOMO dan juga kan mungkin a lot of us sebelum di kuliah kayak peluang-peluangnya untuk join organisasi, untuk join kepanitiaan itu kan ya intinya lebih banyak, pasti banyak banget di kuliah kan. And mungkin sama us sejujurnya me included dulu itu nggak tahu kayak sebenarnya bobot kerjanya itu seberapa, right? Jadi kayak yaudah kita ambil ini, kita ambil itu. aku punya beberapa teman maba yang aku tanya kayaknya kalau kamu nonton ini kamu tahu kamu siapa, tapi aku lihat daftar apa aktivitas mereka itu apa dan kayak oh ini semua ini itu kayak kayak itu menarik. Nah jadi itu menurut aku kita pernah ngomongin juga sih, tapi perlu ada komunikasi kayak bobot kerjanya suatu kepanitiaan dan suatu jabatan di organisasi itu seberapa gitu, biar maba-mabanya dan sebenarnya juga ya angkatan atas juga mungkin juga perlu sih untuk nggak bisa lebih akurat nge-gauge ini gue bisa ngambil ini, gue cukup ngasih waktu gue untuk ini gitu. Betul sih. Kalau dari sepuh gimana nih? Sebenarnya aku nyambung lagi ke yang Roy bilang. Jadi buat tren zaman sekarang itu banyak maba yang FOMO balik lagi. Dan mereka kayak ngelihat temennya itu banyak panit, banyak kegiatan, mereka jadi terpancing, jadi terpicu pengen ikut ini, pengen ikut itu. Padahal mungkin kapasitas setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ya mungkin buat maba-maba yang kalau nonton dan juga tahun kedua ya, karena kalian juga masih relatif baru gitu. Ya jangan terlalu FOMO lah. Jadi, pikirin dulu kalian mau masuknya kemana gitu. Dan ya kapabilitas kalian tuh semana. Jangan sampai blunder nanti di tengah-tengah tiba-tiba overwhelmed, itu kan nggak bagus juga buat kesehatan kalian. Ya, karena kayak nyadarnya itu almost always too late sih. Kayaknya damn ternyata sorry darn gue nggak bisa ngambil itu, kayak nggak mungkin di awal-awalnya gitu, pasti di tengah-tengahnya baru nyadar. Nggak tahu sih tapi ya. Oke, mungkin kalau satu-satu nih, satu hal yang kalian suka sama lingkungan Siko, sama satu hal yang kalian nggak suka sama lingkungan Siko. Bebas itu mau dosen, mau kepanitiaan, mau mahasiswaan, gimana? Siapa yang mau dulu? Boleh, siapa? Dari kanan dulu kali ya? Waduh. Satu hal yang suka sama gak suka. Satu hal yang aku suka di Siko adalah sudah pasti lingkungannya sih, karena lingkungannya tuh mahasiswa-mahasiswa di sini dan karyawan-karyawannya dan bahkan dosen-dosennya tuh semuanya itu kayak friendly gitu dan sangat menekankan kesehatan mental gitu. Jadi di sini nggak terlalu tertekan lah, soalnya kalau mau belajar bisa bareng, terus kalau apa bisa saling dukung gitu. Terus yang nggak aku sukai ya gimana ya, Mungkin yang masih bisa diimprove. yang masih bisa diimprove ya, nggak suka yang masih bisa diimprove itu sih yang pernah dibahas tadi tentang batasan jam kerja itu sih. Itu kan sekarang masih belum ada
batasannya tuh sampai jam berapa. Takutnya nanti bakal overwork gitu, capek. Oh, gitu kan. yes. Kayak Oke. gitu kan. Oke, thank you. Ya begitu. Mungkin Nail. Eh, aku rasa di Siko ini, dan aku ya gak semua tempat itu bisa kayak gini kan, tapi kayak kalau di Siko tuh aku merasa bahwa aku bisa minta tolong ke anyone gitu loh. Dan mereka ya most of people here akan kayak ya oke itu boleh gitu, maksudnya semua most people here kayak approachable, very friendly, karena ya bagi kayak kita di semua kayak hyper aware tentang mental health dan individual difference kan. Jadi tuh aku suka banget di lingkungan Siko ini, karena kayak most people tuh ya accepting aja gitu. Mungkin something yang menurut aku bisa diimprove itu fun fact, tadi aku baru ada kelas kayak training tutor gitu buat klimaks itu Oke. proker kayak tutor tuti gitu, dan pembicaranya ngomong salah satu cara untuk bikin kelas interaktif itu dengan namanya kalau nggak salah inverted class, di mana mahasiswanya yang atau ya pelajarnya disuruh nyari materinya sendiri, lalu mereka yang ngajarin everybody else gitu. Jadi in practice-nya tuh kita dibagi-bagi materinya, habis itu kita bikin PPT-nya per kelompok, habis itu per kelompok itu baru di-share ke kelas lain. Itu menurut aku terlalu banyak, aku jujur aku curhat ya, tapi terlalu banyak pengajar yang pakai metode itu sih. To the point dimana Iya. I'm so sorry, but like guys, ada cara lain gitu. Maksudnya aku bukan bosen atau apa, tapi kadang-kadang, dan tadi juga diomongin sama salah satu orang di kelas itu juga kayak kalau gitu kebanyakan waktu kayak kita fokus, kayak kita benar-benar mempelajarinya adalah hanya bagian yang kita dapat gitu. Jadi yang everything else, karena mungkin kita udah taruh effortnya untuk mempelajari itu, dan 2 bikin PPT-nya di mana dalam bentuk yang bisa dicerna gitu, itu kan juga effort juga kan. Menurut aku effort itu better spent on like ya belajar the whole thing aja gitu loh. Maksudnya mungkin aku jelasinnya ini nggak terlalu bagus, tapi menurut aku like guys, there's other ways to do classes. Sorry. Kalau It's okay. Oke. Kalau dari Kak Geo gimana? Oke, kalau buat aku sendiri hal yang aku suka adalah tentunya budayanya kali ya. Budaya psikologi itu sangat welcoming, dan kita juga ada budaya yang peer ya gitu, dimana semua orang tuh bisa saling merangkul satu sama lain gitu. Jadi kayak nggak ada musuh, nggak ada senioritas di sini. Keren banget ya sih. Salah satu fakultas yang paling aman di UI. Nah, kalau hal yang aku nggak suka mungkin karena aku anak hukum ya. Jadi aku sadar aja awareness hukum di sini tuh agak kurang. Mungkin karena balik lagi fakultas kita psikologi, jadi itu masih bisa dimaklumin sih sebenarnya. Cuman kalau bisa ya teman-teman sekalian tingkatkanlah kesadaran kalian akan keadaan iklim politik dan juga iklim hukum yang ada di Indonesia. Kalau enggak ya sekecil di iklim kampus kalian baca undang-undang kayak gitu. Udah seneng kok kita. Aduh ini hukum banget nih. Oh iya BPH ya. Mungkin kalau makasih Kak Geo. Mungkin kalau dari aku yang aku suka orang-orangnya sih welcome gitu loh. Kayak misalnya aduh gue lagi capek nih, kayak pada paham gitu loh, gak maksa gitu. Kayak tapi yang masih bisa diimprove social clock, paham gak sih? Kayak social clock tuh kayak di tahun pertama gue harus jadi staff, tahun kedua harus jadi BPH. Padahal kayak tahun kedua dan tahun ketiga masih jadi staff tuh itu kayak gitu. Kayak banyak orang-orang di Siko dan di UI itu yang kayak gitu gak sih, kayak gue ini udah tahun kedua masa jadi staff lagi gitu loh. Kayak masih yang kayak gitu loh. Padahal kayak kalau kalian mau ya gas aja guys gitu. Bener sih. Tahun ketiga masa gue jadi staff gitu kayak. Ya betul, nggak ada kata terlambat ya. Iya, soalnya kayak misalnya nih aku mau join, aku udah sendiri, tiba-tiba tahun depan pengen join Paradise, ya gak apa-apa aku tahun ketiga jadi staff gitu loh. It's okay. Iya. Sih. Like orang-orangnya juga nggak akan ngejudge gitu loh. Iya. Kayaknya join kalau emang passionate tentang something, join aja. I think iya itu kita semua juga, that is a folly of all of us yang menurut aku kayak ini udah waktunya udah bukan buat ini lagi gitu. Tapi kalau emang benar-benar passionate ya gas aja. Better late than never juga sih. Exactly. Yes. Betul. Di Siko kan ada 6 bidang: Sisos, Politik, Pio, Klinis, Pendidikan, Eksperimental dan Umum.
Nah, kalian paling tertarik sama mana dan kayaknya di end game-nya pengen jadi apa? Kita Coba kalian dari kiri. Ya. Oh, diubah trennya ya. Oke. Kalau aku jujur aku tertarik sama klinis sih dan aku pengen banget karena kalau aku lihat di data HIMSI di satu provinsi aku itu cuman ada provinsi 4 juta orang cuman ada 22 psikolog. Jadi kayak aku pengen ke situ dan ya jadi aku pengen ke klinis sih kayak besar banget aku bisa para prof atau ya provinsi. Kalau dari KGO Nah, kalau aku juga sebenarnya klinis. Nah, jadi aku sendiri udah ngambil banyak MKP yang berhubungan sama klinis ya, kayak psikopatologi gitu, dan psikologi positif. Nah, jadi memang balik lagi karena aku memang suka bantu orang sih, bukan karena gimana-gimana ya. Aku nggak membahas dari statistik adanya ketimpangan dalam jumlah psikolog di Indonesia, tapi emang aku prefer untuk menjadi klinis anak gitu, karena aku suka membantu dan aku lebih gampang ngomong sama anak. Bukan berarti aku nggak bisa ngomong sama orang dewasa sih. gampang ngomong sama anak. Iya. Yo. Tapi oh iya. Iya. Tapi ngomong aja sih. Ya ngomong aja. Enggak. Oke, thank you. Anyways, Anyway. kalau aku jawaban pendeknya aku nggak tahu. Jawaban panjangnya adalah when it comes to kayak end game gitu, aku mendengar dari, maksudnya ini informasi yang aku dapat dari those Aduh, ini ada What the hell? Aduh. guys. Waduh, di telepon siapa tuh kak? Aduh di telepon. Di facecam. Oh my god. Aduh dicek tadi. Dicek gara-gara ya. Sorry guys, ini Gue akan nge-cut ini, nggak bercanda. Oke, anyways, tadi gue ulang ya. Short answer-nya adalah gue nggak tahu. Tapi long answer-nya adalah informasi yang gue dapat dari ya sources above me gitu. I'm not gonna say siapa, tapi ya you can figure it out. bajunya udah himsi nih. Iya, you can figure it out. Tapi ya when it comes to like end game gitu, kalau intinya enaknya sih ada, aku ngomongin source of income nggak banyak, tapi source of income yang monthly paycheck gitu loh. Oh iya. Kalau praktek klinik doang itu kan whenever ada klien kan, jadi nggak ada guarantee of like oke, bulan ini gue bisa make berapa gitu. Jadi sarannya adalah kalau emang aku sih tertarik ke klinis juga karena ya tadi udah disebut aku suka bantu orang, suka it's make people feel better aja gitu. Tapi itu ya tidak disarankan kepadaku as a reliable living gitu. Jadi biasanya sih what happens adalah orang yang praktek itu juga ada main jobnya Iya sih. di HR atau ngajar jadi dosen atau ya anything yang bisa monthly paycheck gitu. Oh iya. Jadi aku sih sebenarnya for now aku nggak kebayang bener-bener kayak aku ya masih lost aja curhat dikit, tapi ya masalahnya gini, aku tuh aku tertarik in like research, tapi aku nggak suka nulis jurnal gitu. Oke, understand. Jadi kayak ngumpulin data dan memenuhi rasa penasaran itu always gonna be there. Tapi aku juga mikirin kayak ini publishingnya kayaknya aku males deh. Ya gitulah. Oke, thank you Nahel. Mungkin Oke, deh, thank you. kalau Roy. Oke, jujur aku Pio sih. Real. Oke. Iya. Soalnya mungkin mirip sama Nail, aku juga pengen source of income yang setiap bulan ada gitu, bukan yang mengandalkan berapa banyak klien yang didapatkan gitu. Tapi aku juga minat itu sih klinis sih sebenarnya, karena banyak juga teman-teman yang lainnya yang mau klinis jadi FOMO gitu. Baru dibilangin di beberapa menit lalu. Anyway. Itu kayak gitu sih. Background keluargaku juga orangnya kayak di pio-pio gitu. Jadi pengen ikutan aja sih. Terus juga kalau di klinis kan harus kuliah lagi ya. Itu jujur aku kayak belum pengen sih. Itu alasan. Mungkin kalau terakhir karena ini kita udah mau ending ya. Satu topik terakhir adalah makanan yang di UE ya. Makanan yang paling kalian suka dalam 1 minggu terakhir. Top 3 deh, top 3. Top 3. Come trick. Kalau dari tengah nih, dari tengah. Oke.
Buat aku sendiri, aku suka banget kalau kalian tahu ya di kantin sejiwa, karena mungkin ada beberapa orang yang berada di luar fakultas psikologi, itu ada yang namanya soto muklis. Kayaknya soto muklis tuh menurut aku enak gitu. Cuman ya emang agak mahal aja. Ya dan selalu ramai. Iya, Selalu. suka selalu rame banget. Tapi real, kamu harus coba. Enakan yang ayam atau daging? Daging. Hot take, soto muklis yang paling enak adalah parunya guys. Ih, kikil. Daging kikil. No. That's cringe bro. No. Potek banget. Aku waktu itu pernah mesen soto muklis, langganannya daging kan dulu, tapi dagingnya nggak ada, terus kayak ya udah adanya apa paru gitu lah, tapi enak. Kayaknya jadi pengen Coba deh coba guys, at least try it once, kayak teksturnya beda aja gitu. Oke, 1 muklis, 2 lagi. Habis itu aku biasa makan nasi alo sih di Takor. Boleh. Nasi alo itu yang sebelah Ayam sana sih. apa yang sebelah sini? Takor tuh yang sebelah kanan. Enggak. Sebelah kiri. Nasi alonya itu kan ada 2 nasi goreng kan? Mm-mm. Ada nasi gila sama nasi alo. Oh, alo yang kanan. Yang Alo. iya. Alo Bandung. Halo Bandung. Iya. Oke. Yang ketiga itu ada sate yang ada di Takor, tapi aku nggak tahu namanya. Tapi itu enak. I see. Udah pernah nyoba sate pacil gak? Belum. Coba. Hmm. Oke, kalau dari Naya? Aku tuh considerationnya gini. Oke, ada standarnya. Waduh, nih gini guys, meta game. Ayo. Oke. Menurut aku soto muklis itu yang paling peak of like rasa itu soto muklis. Oke. Tapi hal-hal di kanji itu tutupnya jam 5. And most of the time gue nyari makan malam itu beyond jam 5 gitu. Jadi untuk makan siang kalau misalkan aku nggak bawa bekal, gue sih ke antara soto muklis atau ayam kanlam, chicken katsu the best. Nah kalau di atas jam 5 aku biasanya ke Takor. Sekarang sih yang baru-baru ini aku coba itu Sakura Bento Di mana? di Takor. Ada. Enak. Dan itu, nah tapi mereka I think nggak tahu ya mereka emang baru atau apa, tapi mereka habisnya cepet. Jadi yang aku bener-bener paling langganan sih di atas jam 5 yang nggak habis itu nasi goreng. Kayaknya antara nasi goreng, aku nggak tahu namanya nasi goreng gila atau nasi goreng alo. Tapi dish yang aku selalu pesen adalah nasi goreng kornet keju. Nggak Gila, pedes, nasi nggak gila. Yang di kiri gitu. Iya yang dikira bener-bener nasi goreng kornet keju nggak pedes dibungkus. Oke. Pro tip, Spesifik ya. pro tip next time kalian ke situ itu bilang aja kayak, Mbak kerupuknya boleh minta 2 nggak? Dikasih coy. Oh, oke. Sih. Iya. Oke. Menarik. Kalau dari Roy? Hmm. Yang pertama ada ayam ian kanlam. Iya. Kan biasanya kan orang kalau di situ sukanya katsu ya. Iya, katsu. Tapi kalau menurutku tuh yang paling enak itu ayam iannya, itu ayam yang dikasih tepung roti gitu. Itu menurutku enak banget sih. Bisa dicoba. oke. Bisa. Iya. Terus kedua tuh ada soto muklis tuh udah pasti. Itu enak banget sih. Terus yang ketiga nasi goreng di Takor yang tempatnya di itu di nasi alo yang sebelah kiri. Kanan. Nasi alo yang Kalau kanan. kiri nasi gila. Gimana nih? Kalau dari sini di sini Iya berarti Yang nasi- gila. Oh iya. Nasi gila. Oh, Pokoknya tuh udah enak, murah gitu. Jadi itu udah poin plus banget sih buat aku. Itu sih. kalau dari aku terakhir yang baru banget aku suka itu ayam penyet Margo Pisip sih. Yang di belakang nasi alo tuh ada ayam penyetnya. Itu Oh, that's crazy, ayamnya banyak banget dan Jadi pengen. terus katsu sih. Katsu Katsu yang di iya, Kanju. kanju. Aku biasanya aku mix aja tiga anunya itu. Rendang. Sausnya. Iya, sausnya itu aku. Iya aneh dong. semuanya. Polio. Masa tiga-tiga? Ya beneran kayak Oke. satu di ayam, satu di nasi, satu di anunya. Menarik sih. Oke, menarik. Oke, terus yang terakhir mie RR Pia. For real. Iya ya. Pia 16K murah dan I think enak aja sih. Oke. Jadi pengen. Aku pernah mesen mie itu dan Nah, Sakit perut. agak. nah, Aku ya gua sama temen gua mesen yang nggak pedes, temen gua makan yang pedes, terus kayak ketuker. Oh my tapi sambelnya God. emang gila sih. Tapi kayak iya itu menarik, pengalaman yang menarik.
Tapi tetap aja sih guys, makanan yang paling enak tuh makanan yang ditraktir. Oh, kirain Bener. makanan Jawa. Di kantin FIB juga banyak tuh makanannya. Iya. Ya nggak sih kak? Juga di FIB juga banyak. Kebetulan aku nggak pernah ke kantin FIB jadi kurang tahu. Oh, mungkin clearing house question dulu ya. Yang ada yang mau disampaikan teman-teman? Ya mungkin dari aku dulu kali ya. Balik lagi kayak aku cuma mau nekanin beberapa poin. Yang pertama, jangan jadi FOMO. Terus kalau buat angkatan aku ya kita tahu lah mungkin pada butuh buat CV masuk organisasi dan segala macam, cuman ya balik lagi lihat kapasitas kalian, gak usah maksa harus masuk gitu. Pentingin juga akademik kalian, karena kalau kalian masuk organisasi tapi nggak lulus juga gimana kan. Aduh ini Agak sensitif. kode ya. Tapi ya itu untuk saran aja. Terus kemudian ya buat awareness hukumnya mungkin bisa ditingkatin lagi. Buat pemimpin-pemimpin organisasi kelembagaan yang ada di sini mungkin bisa dibaca PDIKM supaya tahu undang-undangnya tuh kayak apa dan update juga gitu. Yang lain udah mau clearing house answer. Join LLC. Oke, thank you Join Alexi. Ya. Jangan terlalu khawatir karena kalau kalian bisa masuk sini, kalian harusnya bisa keluar sih. Jadi Oke, itu deep, tapi itu deep sih. soalnya tuh awal aku itu cemas banget gitu kayak Deep itu. kayak kok susah banget ya kuliahnya gitu. Terus akhirnya aku coba bertahan dan akhirnya bisa. Oke, ini buat maba. Belum keluar sih tapi ya bisa. Especially buat maba. Bener-bener. Academic existential crisis. Bener. Oke. Tapi itu ini. Nah, Aduh kak, mulai disiapin ya skripsinya. Waduh. jangan gitu dong. Oh. Aku mulai stres. MBKM dulu. Nah, Kalau siapa apa? Kalau gue, aduh sih lebih ke yang tadi. Awalnya gue tuh karena gue dari, sorry bawa daerah ya, gue dari Kalimantan dan di Jawa tuh kayak orangnya tuh beragam banget. Awalnya tuh gue tuh takut gak dapet teman, tapi kayak kalau kalian dari di luar Jawa, orang-orangnya pada welcome kok guys. Jadi kayak maba-maba, kayak deketin aja. Thank you. Mungkin that's from us. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan episode Silata yang kali ini tentang Komisi Hukum. Itu saja dari kami. Jangan lupa, we'll see you on the next episode. Podcast Komisi Hukum MPM Fakultas Psikologi. Woi. Ini hostnya aja lupa nih. Bloopers. Oh, mau di-post gimana? Everything good? Bro is locked in. Korel ditelepon pacarnya, Cok. Korel. Bro is locked in. Itu maksudnya facecam, Di facecam pacarnya, korel. Nah, itu emak gua. Gak ada ibu-ibu yang pakai line. Kameranya jatuh apa? Kok FIB? Dari tadi. baru aja. Tolong ngawasin deh. Ya, thank you. Jangan main ML terus, Gar.